Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Yeremia, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-30. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya nanti, kemudian kita akan membacanya bersama-sama. Yeremia pasal 6, ayat yang pertama sampai yang ke-30. Kalau sudah dapat, mari kita baca mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan: Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam: tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam: petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan: sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan: ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh?
Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, sekalinya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini renungan terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-6. Yeremia adalah nabi yang berbicara tentang penghukuman. Ayahnya bernama Hilkiah, seorang imam dari suku Lewi. Tanah kelahirannya adalah desa Anatot di tanah Benyamin. Yeremia bernubuat kepada suku Yehuda. Yehuda sudah mencapai puncak kerusakan moral dan rohaninya. Maka Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayani bangsa ini. Pelayanannya memang penuh dengan kepedihan dan tidak biasa. Yeremia harus menyatakan hukuman Allah yang pasti terhadap bangsa itu. Yeremia dengan setia melayani di tengah-tengah penolakan dan penganiayaan, hingga hari yang menakutkan itu tiba dari penghukuman Allah itu berlaku. Tema dari kitab ini berbicara tentang dosa suku Yehuda yang membawa mereka kepada penawanan di Babel. Dengan demikian, tema kitab ini adalah panggilan kepada bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan kalau tidak, mereka akan dihancurkan Babel dan harus tunduk kepada Babel. Dan dalam kitab Yeremia pasal 6 hari ini, kita akan coba membahas secara garis besarnya saja mengenai penghukuman itu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Di awal pasal 6 ini berbicara mengenai nubuatan tentang penyerbuan tanah Yehuda dan pengepungan Yerusalem oleh tentara Kasdim. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang pertama dan yang ke-6. Kemudian di ayat yang ke-9 dengan rampasan yang akan mereka peroleh dari negara tersebut. Kemudian kita dapat melihat kelanjutan bahwa ada teror yang akan dialami semua orang. Mereka ditangkap pada kesempatan itu. Nah, di ayat yang ke-7 kita dapat melihat penjelasan selanjutnya bahwa kisah tentang dosa-dosa Yehuda dan Yerusalem yang memprovokasi Allah untuk menjatuhkan hukuman yang membinasakan atas hidup mereka. Karena penindasan itu terjadi karena mereka menghina firman Allah, keduniawian mereka, pengkhianatan nabi-nabi mereka, kelancangan mereka dalam dosa, ketegaran mereka terhadap teguran yang diberikan, yang membuat pengorbanan mereka tidak diterima oleh Allah. Dan karena itu yang menyerahkan bangsa Yehuda ini untuk dibinasakan. Tapi sebelum itu mereka diadili terlebih dahulu dan kemudian menolaknya karena tidak dapat dituntut.
Maka di dalam ayat 8, ayat 16 dan 17 kita dapat melihat bahwa Tuhan mengatakan sampai 3 kali, aku. Bahwa nasihat baik diberikan kepada mereka di tengah semua itu, namun sia-sia, tidak didengar oleh bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Yeremia pasal 6 hari ini mengingatkan kita umat Tuhan yang hidup di masa kini, bahwa jangan pernah menganggap enteng, jangan pernah menganggap remeh setiap teguran, jangan menolak setiap teguran dan nasihat, dan bahkan setiap didikan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui para hamba Tuhan, ataupun bisa juga dengan cara yang lain. Jangan pernah ditepis atau dianggap remeh, karena Tuhan memakai banyak cara ketika hidup saya dan saudara sudah terasa jauh dari Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memanggil dan membawa kita kembali kepadanya. Kadang dengan lembut Tuhan membawa kita kembali kepadanya. Namun tidak jarang karena tegar tengkuknya kita, karena banyak alasannya hidup kita terhadap teguran dan nasihat, karena banyak kali kita juga menutup mata, telinga, bahkan hati kita yang dikeraskan, tidak mau dinasehati, maunya menang sendiri, maunya mengikuti keinginan dan kehendak sendiri. Maka kita menolak, tidak ditegur, tidak mau dinasehati. Bahkan kita menolak pribadi-pribadi yang dikirim Tuhan untuk mengingatkan dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Maka cara yang dilakukan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia memang harus ditempuh. Perlu untuk menjatuhkan hukuman atas umatnya. Perlu. Hukuman dijatuhkan sebagai satu pelajaran untuk mengingatkan umatnya, mengingatkan hidup kita di masa kini untuk kembali kepada Allah. Hal itu juga dilakukan supaya kita memandang serius ibadah yang bermakna di hadapan Allah. Selain itu, hukuman merupakan cara untuk menyaring kita yang taat kepada Allah. Dengan demikian, penderitaan dan malapetaka bisa menjadi pelantang suara Allah untuk memanggil umat Tuhan, milik kepunyaannya, kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini, bahwa ketika hidup kami sudah mulai jauh dari Tuhan, kami ditegur, kami dinasehati, kami dididik oleh firman Tuhan untuk berbalik dari cara dan tingkah laku kami yang jahat. Ajar kami untuk memiliki hati, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh kami untuk menerimanya dengan hati yang tulus dan berbalik kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap